Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham HMSP kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham HMSP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang industri rokok. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokoknya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan HM Sampurna. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Philip Morris sebesar 92,5% dan masyarakat sebesar 7,5%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 7,1% dan kalau disetahunkan sebesar 4,6%. Dan itu pun masih jauh ya teman-teman, di bawah dari tahun sebelum COVID ya, atau 2019. Terus dari segi net profit mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 19%. Dan kalau disetahunkan kira-kira bisa mencapai 13,2%. Dan dari segi asetnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 1,6%. Dan dari segi hutang mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 10,3%. Dan untuk dari segi modal dari HMSP ini mengalami penurunan juga dan penurunannya sebesar 9,2%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangan dari tahun 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin untuk di 2021 ini sekitar 7,72%, jadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan teman-teman kalau perhatikan dari tahun sebelum COVID ya teman-teman, rata-rata untuk Net Profit Marginnya sekitar 12%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 64 dan membuat PER-nya di 16,12 kali. Dan dari segi PER ini mungkin merupakan PER yang paling rendah, yang dimana pada dari segi EPS-nya mengalami penurunan, tetapi dari segi harga sahamnya juga turun drastis ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 236 dan membuat PBV-nya di 4,38 kali. Dan ini juga merupakan PBV yang paling rendah dari Sampurna atau HMSP. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,78 kali. Untuk ROE di 27,15%, jadi masih mengalami penurunan juga dibanding rata-ratanya di atas 35%. Terus untuk dari segi ROA di 15,27%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1035 dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 1000, jadi memiliki margin of safety minus 4%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk net profit saya berikan sesnow karena mengalami penurunan ya dari segi net profitnya yang memang disebabkan karena cukai. Untuk dari segi aset saya berikan sesnow karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesnow karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya juga berikan sesnow karena memang sektor ini ada company risk, yaitu yang dimana berhubungan dengan cukai rokok. Terus untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesnow karena negatif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk HMSP ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham HMSP ini. Teman-teman, kalau teman-teman sudah ikut video saya sebelumnya, untuk HMSP ini saya sebenarnya sudah punya posisi. Dan untuk sekarang sementara saya tidak menambah posisi lagi di Sampurna ini, kecuali memang harga sahamnya turun signifikan ya teman-teman. Yang dimana karena saya perlu menganalisa ulang dari company risk dari HMSP itu sendiri. Karena kalau dia masih memiliki company risk yang dimana dari segi cukai yang naiknya akan sangat signifikan, ya mungkin saya akan consider untuk cut loss ya teman-teman dari Sampurna ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buat analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.